Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Bayu atau Bayu Bama, sering disebut teman-teman. Asal saya dari Yogyakarta. Saya pemilik dari Holden Belmont tahun 1975, transmisi matic. Jadi untuk saya memiliki Holden Belmont ini, saya kurang lebih udah 8 tahunan ya Mas ya, 8 tahun. Untuk sejarahnya, saya pembangun dari nol. Jadi saya beli bahan, kemudian saya bangun. Untuk waktu pembangunannya kurang lebih 2 tahunan lah, dari segi cat, terus interior, kemudian velg dan lain sebagainya. Untuk kondisi awal waktu saya dapat Holden ini, untuk mesin jalan, dari segi mesin jalan, kemudian dari segi cat bodi itu memang ada keropos dan catnya kurang bagus Mas, terus terang itu. Kalau untuk yang saya kerjakan di mobil Holden ini, dari segi bodi cat itu kita kerjakan. Kemudian dari segi interior kita kerjakan, dari segi kaki-kaki kita kerjakan, dari sektor mesin pun kita refresh juga. Saya memilih Holden Belmont, terutama pick up, itu karena saya seneng aja Mas, seneng aja. Kemudian dari segi suara itu udah gahar, kemudian dari segi bodi, dimensi panjang itu enak lah dilihat. Kalau untuk perubahan ekstrim saya rasa tidak ada ya Mas ya, cuman saya bermain di kaki-kaki. Memang kaki-kaki kita istilahnya kita ceperkan, kita pendekkan, yang mungkin itu sangat over mungkin ya Mas, kita pendekkan di kaki-kakinya aja. Kalau untuk dari segi bodi dan lain-lain kita tidak merubah dari segi itu. Dari sektor mesin masih standar Mas, untuk dari sektor mesin masih standar, cuman kita refresh aja, kita bongkar semua, kita perbarui. Untuk barang yang kira-kira aus atau rusak kita ganti semua. Untuk kekurangannya mungkin dari sektor mesin saya masih kurang perfect ya Mas ya, karena memang kemarin terus terang kita ngejar kontes Mas, itu mobil ini ngejar kontes di Jogja Expo Center. Jadi istilahnya mesin itu belum clear semua. Yang penting kita kemarin bisa ikut di Jogja Expo Center. Tantangan yang saya hadapi memiliki Holden ini mungkin dari sektor spare part mesin ya Mas ya, spare part mesin, kemudian pernak-pernik itu yang kita sulit, istilahnya sulit kita dapatkan gitu. Pernak-pernik yang ada di mobil ini dari segi, kalau menurut saya ya Mas ya, ini masih banyak orinya. Jadi mungkin ada yang replika tapi cuman beberapa. Kalau untuk dari kayak sektor emblem itu masih orisinilnya, itu emblem, kemudian tuas dalam, tuas pintu itu masih segi orisinilnya, kita mempertahankan orisinilnya. Jadi untuk dulu pertama kali saya dapat atau saya belinya itu di kepala 5 Mas, terus terang kepala 50 sekian lah itu. Kemudian untuk siapa yang pernah merawat dan atau berapa harga yang pernah ada istilah pengajuan dari unit ini, pernah dulu tak pakai, jadi mobil dapat, kemudian saya pakai, ada event kontes di daerah Jogja juga, itu padahal posisi mobil masih bahan,
posisi mobil masih bahan, saya taruh di situ, itu ditawar di angka 130, dan itu bukan orang Indonesia, itu malah orang asing Mas, bule. Dan saya posisi itu saya baru pulang ke rumah, saya dibilangin sama temanku, mobilmu ditawar segini, dikasih enggak? Kemudian saya bilang, wah kalau segitu aku enggak aja, aku bilang kayak gitu. Karena memang jujur saya perjuangan dapat mobil ini, saya perjuangan, istilahnya saya lama nyari mobil bahan yang untuk tipe ini, itu saya lama. Ya, saya di sini akan mencoba menjelaskan spesifikasi dari Holden Bilmont ini. Dari sektor depan, untuk dari segi grill kita masih mempertahankan orisinilnya. Kemudian dari frame lampu masih orisinilnya. Kemudian untuk dari sektor sen kita custom. Untuk headlamp kita pakai D-Maker 7,5 in. Kemudian untuk emblem kita masih mempertahankan orisinilnya. Kemudian di kap mesin itu kita kasih istilahnya namanya pedang itu variasi dari Holden apa gitu, saya kurang tahu juga, tapi ini variasi. Kemudian kita juga menambahkan frame plat yang kita custom sendiri. Lalu sekarang kita geser ke bagian samping. Ya, untuk di bagian samping mungkin yang begitu terlihat kita custom di sektor kaki-kaki. Untuk velg kita memakai velg Riddler lebar 8. Untuk bannya kita pakai Axelera ukuran 215/30/20. Kemudian untuk dari segi spion kita masih mempertahankan orisinilnya. Lalu wiper masih orisinilnya juga, les juga masih komplit ya, untuk les orisinil semua. Kemudian tutup tangki kita custom variasi untuk ditutup tangki. Untuk handle sendiri masih orisinilnya WB juga. Lalu emblem, untuk emblem juga kita masih mempertahankan orisinilnya. Lalu untuk dari segi bak, untuk dalam bak kita masih mempertahankan orisinilnya ya. Cuman saya di sini membuat atau mengcustom terpal dari semi aspal. Kemudian untuk pegangannya juga kita custom sendiri ya. Mungkin kita lanjut di bagian belakang. Untuk sektor belakang dari saya memang dapatnya untuk lampu posisinya seperti ini. Setahu saya ini punya dari Holden Sedan Statement. Kemudian dari emblem kita, ini masih emblem orisinilnya. Kemudian ini emblem variasi, dan ini emblem ini juga masih orisinilnya. Kemudian kita menambah frame plat juga di bagian belakang. Frame plat yang kita custom sendiri. Kemudian untuk dari sektor muffler kita keluarkan dua. Kemudian ini variasi juga, dan bumper masih variasi juga. Yuk, lalu kita lanjut ke sektor interior. Untuk dari segi interior kita masih mempertahankan dashboard orisinilnya, kemudian spedol orisinil, kisi AC orisinil juga, dan dek samping kanan kiri orisinil juga. Lalu untuk ubahan yang saya lakukan, mungkin di sini saya menambahkan audio ya. Untuk audio head unit kita pakai Sony, kemudian untuk subwoofer kita pakai P1. Lalu untuk power kita pakai Domination, dan kapasitor bank kita menggunakan audio pel. Lalu selanjutnya kita juga mengganti setir kita ganti. Ini menggunakan setir
Mount S, Mas. Lalu kita menambahkan tachometer juga. Tachometer di sini karena memang untuk speedometer yang aslinya itu memang tidak hidup. Itu untuk dari segi spion kita masih juga orisinil. Kemudian jok kita ganti kanan kiri pakai braid. Kemudian door trim kita ganti pakai braid juga, dan atap kita custom juga. Terakhir kita lanjut ke bagian mesin ya. Kemudian dari sektor mesin saya masih mempertahankan orisinilnya dengan kapasitas 3.500 cc untuk transmisi automatic. Kemudian saya juga mengganti header, kemudian dari segi coil juga kita ganti, kemudian platina juga sudah kita ganti ke CDI. Lalu kita juga menambahkan AC, kemudian untuk power steering udah bawaan. Untuk dari segi perawatan mobil ini sebenarnya tidak terlalu ribet seperti mobil-mobil pada umumnya ya. Mungkin selalu mengecek atau mengganti oli entah itu oli mesin, entah itu oli matic, lalu kemudian servis karburator. Demikian review singkat dari saya tentang Holden Belmont WB Bagong pickup ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin atau yang sudah mempunyai mobil atau yang baru ingin membangun mobil tua.